Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Husein Uci Channel. Dan perkenalkan, nama saya Husein dan biasa panggilan Uci. Ya, kebetulan di daerah saya ini daerah Sumbawa. Ya, kalau sudah namanya Husein itu sudah pasti dipanggil Uci, nggak manual, langsung otomatis teman-teman. Nah, teman-teman, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, sesuai dengan judul yang saya buat, yaitu tutorial cara menjadi petani produktif dengan hasil melimpah. Nah, sahabat tani, dimanapun Anda berada, dengan saya membuat video ini, bukan berarti saya ini ahli, bukan saya ini pakar. Bicara pengalaman juga masih minim. Kenapa? Karena memang saya baru fokus di pengolahan lahan pertanian ini baru kurang lebih 1 tahun. Setelah 3 tahun sebelumnya juga saya resign dari sebuah perusahaan milik BUMN. Kemudian saya putuskan untuk pulang ke kampung, program kembali ke desa teman-teman. Jadi dengan berada di kampung ya ini, kemudian kita sambil mencari peluang, sehingga intinya pada akhir 1 tahun sebelumnya saya putuskan untuk konsentrasi untuk mengelola lahan pertanian, alias kita menjadi petani. Petani itu keren teman-teman. Walaupun memang kalau kita bicara kita bukan ahli, bukan pakar, juga pengalaman juga masih minim, ya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut teman-teman. Kenapa? Kalau kita takut berbuat salah, saya acungi jempol, karena itu merupakan suatu sikap yang patut kita teladani. Tetapi kalau sudah bicara dalam persoalan pekerjaan, takut salah, itu artinya kegagalan awal sebelum kita beraktivitas. Nah, di dunia ini memang orang yang tidak pernah bekerja, tidak pernah berbuat, memang tidak pernah salah. Tapi dalam tanda petik apa yang didapatkan? Namun sebaliknya, hanya orang yang sanggup menerima kesalahannya, insya Allah akan mampu bekerja dengan baik. Nah teman-teman, agar kita menjadi petani bisa berhasil, bisa sukses, atau bukan petani, selain petani juga apapun aktivitasnya, yang penting tadi kita harus memiliki tekad komitmen yang kuat. Karena dengan tekad komitmen yang kuat, setelah kita tentukan tujuan yang sasaran yang kita ingin capai, nah maka komitmen dari lubuk hati yang paling dalam ini akan menggerakkan otak kita untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi, termasuk nanti masalah pertanian yang kita hadapi, masalah berbagai macam penyakit yang kita hadapi. Selama tekad komitmen kita kuat, insya Allah otak kita akan bekerja mencari solusi, dan kaki tangan kita akan digerakkan oleh otak untuk bergerak dan melangkah. Satu langkah pertama akan terbuka langkah kedua, dan seterusnya. Nah maka teman-teman, walaupun kita nggak punya pengalaman, walaupun masih minim, bukan ahli, bukan pakar, ya nggak usah kita takut, nggak usah kita khawatir. Nah apalagi sekarang teknologi ya bisa dibilang sangat maju, ya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan kita belajar, menambah wawasan, menambah pengetahuan, kita bisa belajar dari pakarnya, pakar pertanian, pakar peternakan, ya, pakar ahli pertanian, atau teman-teman kita yang memang sudah berpengalaman untuk mengelola lahan. Sehingga itu untuk memperluas wawasan pola pikir kita dari seluruh informasi, dari seluruh sumber yang ada, kita kelola dengan baik, kita kerucutkan menjadi sebuah keputusan kita. Sehingga tinggal kita cocokkan dengan kondisi lahan kita cocokkan dengan tanaman yang ingin kita tanam. Insya Allah saya jamin pasti berhasil teman-teman. Nah teman-teman, sesuai dengan judul yang saya buat tadi, ini memang saya punya lahan
kurang lebih luasnya 1 hektar teman-teman. Nah, luas lahan 1 hektar ini sebelumnya 65% itu persawahan dan 35%-nya semak belukar. Ya, namanya saja semak belukar teman-teman. Jadi ini dulu sebelumnya ini menjadi tempat habitatnya babi hutan. Jadi babi hutan itu makan, tidur, terus beranak tinak ya di sini teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang berkat Pak Uce kita bersihkan semuanya, lahannya menjadi bersih dan babi hutannya pun sekarang kembali ke habitatnya. Jadi hutan lah dia. Nah, cuma sekarang babi hutannya pergi, sekarang yang tinggal sekarang di sini orang hutan teman-teman. Loh, kok bisa orang hutan? Ya, maksud saya orangnya itu saya, hutan itu nama kecamatan teman-teman. Jadi saya tinggal di kecamatan Hutan, maksudnya orang hutan. Nah, teman-teman sahabat petani kreatif dimanapun Anda berada. Nah, dari kondisi lahan sebelumnya tadi 65% sawah, 65% semak belukar, kita rubah sekarang menjadi 50% persawahan, 45% perkebunan, dan 5%-nya tempat budidaya ikan atau empang. Tapi bukan raja empang teman-teman, cuma empang karena masih kecil, kalau raja itu gede. Nah, bagaimana cara saya untuk mengelola lahan yang saya miliki? Bagaimana caranya agar kita mampu memaksimalkan ini lahan? Jangan lagi rutinitas seperti biasanya. Karena rutinitas biasanya teman-teman di sini hanya ditanamin jagung padi. Jagung padi. Nah, hasilnya tidak maksimal. Bahkan kadang-kadang gagal total, gatot. Kadang-kadang juga hanya kembali modal, kadang-kadang pun untung itu pun sedikit, belum dihitung tenaga yang kita keluarkan, tenaga pribadi. Maka itu sangat minim sekali, tentu kita sangat luas. Maka saya timbul suatu ide, suatu pemikiran, bagaimana dengan luas lahan yang saya miliki ini kita bisa mendapatkan hasil yang melimpah, berlipat ganda, dan terus meningkat dari tahun sebelumnya teman-teman. Akhirnya saya buatlah ini untuk persawahan. Ini memang ini di sebelah kiri saya, kanan saya ini teman-teman. Nanti ini kita tetap masih tanam jagung ya. Kemudian yang area persawahan ini yang memang untuk sementara sekarang kita maksimalkan ya, nanti mungkin yang di sawah pun juga nanti bisa kita rubah secara bertahap. Nah, untuk bagaimana caranya saya memanfaatkan lahan-lahan ini agar hasilnya berlipat ganda, agar kita mendapatkan hasil yang besar. Nah, kita sebagai petani ini harus kreatif. Nah, sehingga di sini dengan mengelola lahan ini kita bisa membagi 3 sumber penghasilan. Jadi sumber penghasilan berjangka, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi ini petani bisa mendapatkan sumber penghasilan berjangka. Jangka pendeknya teman-teman, saya menanam jangka pendek ini mulai dari penghasilan harian, kemudian penghasilan mingguan, bulanan, sampai 1 tahun. Jadi ini namanya, kalau saya namakan penghasilan jangka pendek. Nah, kemudian selanjutnya penghasilan jangka menengah. Jangka menengah ini ya 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, ini untuk jangka menengah ini di sini saya tanam ya, salah satunya tanaman yang lagi hits saat ini ya, yaitu tentang tanaman porang. Nah, ini sudah mulai kita tanam. Nah, ada pun yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ya saya menanam pohon keras, tanaman keras, yaitu mahoni dan jati teman-teman. Jadi jangka panjang ini yaitu 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini kalau saya namakan inilah sumber penghasilan jangka panjang untuk persiapan tunjangan hari tua atau yang disebut dengan dana pensiun. Yang saya namakan dana pensiun. Jadi bukan pegawai negeri saja yang mendapatkan gaji pensiun teman-teman.
dan bukan juga karyawan yang bisa mendapatkan pesangon. Nah, kita juga petani bisa mendapatkan pesangon teman-teman, cuma ya harus kreatif. Ya seperti tadi contohnya, kita menanam tanaman keras sebagai sumber tanaman jangka panjang, dan dari hasil yang kita dapatkan, karena hasilnya juga berlipat ganda, kita bisa tabung sebagai tunjangan hari tua. Nah teman-teman, ini saja, langsung saja untuk menyingkat waktu biar durasinya tidak terlalu panjang. Kebetulan juga sudah panjang ini, kita langsung saja, kita akan keliling, kita akan tur di lahan saya ini, dan nanti akan saya pandu dari belakang teman-teman biar waktu kita tidak terlalu panjang. Untuk itu sebelumnya jangan lupa teman-teman like and subscribe, dan jangan lupa juga komen. Yuk kita langsung jalan, saya akan pandu sahabat-sahabat dari belakang. Nah kita langsung saja sahabat-sahabat tani, kita langsung ini biar kita ini dari ujung ke ujung, yaitu dari ujung selatan sampai nanti ke ujung utara. Nah sahabat tani, untuk menjadi petani agar hasil kita berlipat ganda, agar hasil kita bisa maksimal, maka sistem dan pola tanam yang saya terapkan teman-teman, ini sistem tumpang sari, dan tentu dengan pola tanaman organik teman-teman. Nah kenapa dengan sistem tumpang sari? Agar setiap luas lahan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya juga bisa menjadi nilai plus dan nilai tambah. Nah sahabat, ini kita sudah berada di ujung bagian selatan. Nah inilah yang tanaman yang saya katakan sebagai tanaman jangka panjang teman-teman. Ini saya tanam pohon mahoni, pohon jati, yang alhamdulillah tingginya sekarang kurang lebih 15 meter ya. Ini sudah 15 meter lebih teman-teman, dan insya Allah nanti sebelum masuk musim hujan ini saya akan pangkas bagian atasnya, kira-kira tingginya 12 meter ini agar nanti batangnya lebih cepat besar. Nah ini sampai ujung ini, sampai ujung sana teman-teman, ini lebih dari 100 meter, lebih dari 100 pohon kita tanam. Nah ini di bawahnya sistem tumpang sari. Nah ini saya katakan untuk melipatkan gandakan hasilnya, di bawahnya tetap kita tanam. Ini ada bekas-bekas saya taruh kayu, ini kita tanam porang, dan kebetulan ini sudah masa durman, masa istirahat, dan nanti pada musim hujan berikutnya dia akan turun, dia akan tumbuh lagi. Kemudian di sana teman-teman ada juga pohon pisang, jadi tanaman tumpang sari daripada pohon jati dan mahoni ini. Pohon pisang ada juga saya tanam nanas, sehingga selain kita menunggu hasil pohon jangka panjangnya, di bawahnya juga kita bisa tetap mendapatkan hasilnya teman-teman. Nah, terus bagian sini ini area persawahan teman-teman. Saya berdiri ini ujungnya ya, sampai ke ujung sana, sampai ada kelihatan ada pagar ya, teman-teman. Ini area persawahan yang kita tanam jagung, ini merupakan tanaman kedua. Kita tanam jagung, ini masuk juga kategori tanaman jangka pendek. Nah, kemudian di sini kita nanam pisang. Sudah pisangnya Morosebo mulai berbuah teman-teman. Ini sistem tumpang sari. Kemudian itu juga sudah berbuah.
Dan ini petakan pertama. Nah, karena di sini walaupun kebun tapi saya buat petak-petak teman-teman, biar sistem irigasinya airnya bisa lebih gampang. Nah, ini di sini saya tanam pisang pisang barangan Sumatera teman-teman. Ini saya tanam tanaman induknya pisang, kemudian tanaman tumpang sarinya itu cabai atau lombok teman-teman. Nah, ini di sebelah sana juga ada terong, jadi ada berbagai macam jenis terong kita tanam. Ini tanaman tumpang sari ini teman-teman. Nah, ini kita buat bedengan teman-teman, seperti ini. Bedengan ada untuk pisangnya, pisang barangan ini. Nah, ini lomboknya teman-teman. Lomboknya ini sangat luar biasa sekali lebatnya. Tingginya malah lebih tinggi dia daripada saya. Kayaknya tingginya 167 cm teman-teman. Nah, ini lomboknya, padahal ini kita sudah panen 6 kali kemarin. Ini juga masih ada sisa belum dipanen, juga sampai habis kemarin dipanen. Kita panen sudah 7 kali tapi buahnya masih tetap lebat. Bayangkan ini teman-teman, kalau kita hanya nanam satu pohon, kita dapatnya kita nanam satu tanaman ya hanya satu yang kita dapatkan. Sekarang aja lomboknya kita bisa dapatkan. Bahkan hasil lahan sebelumnya hanya hasil lombok saja sudah berlipat ganda dibandingkan sistem yang kita tanam sebelumnya. Belum lagi pisangnya, belum lagi sayur-sayuran seperti terong. Nah, ini banyak. Wah, ini luar biasa. Padahal ini sahabat-sahabat, ini dulu banyak teman-teman nanya, ini bibitnya bibit apa sih? Cabainya kok bisa tinggi, buahnya lebat. Ini teman-teman, itu bahkan juga banyak keluar lagi tuh bunga-bunganya. Luar biasa lomboknya. Ini memang saya tanam dengan pola baru teman-teman. Bagaimana dengan pola yang saya tanam ini, dari satu pohon bisa mendapatkan buah sama dengan kita nanam 2 pohon pola biasa. Nah, itu semua pisang di sana teman-teman sama. Jadi ada terong di sana lengkap. Ini tumpang sari. Nah, ini untuk memaksimalkan hasil yang kita dapatkan. Kemudian kita ke sana, nggak usah lama-lama teman. Yang penting teman bisa lihat ya, durasinya tidak terlalu lama. Nah, kemudian ini pisang Cavendish teman-teman. Pisang Cavendish. Ini Cavendishnya sistem kultur jaringan. Nah, ini ada yang kultur jaringan, ada juga yang sistem anaan. Karena ini bibitnya saya pesan dari Jawa dulu teman-teman. Jadi ada 2 jenis. Ini dan ini juga saya gunakan sistem tumpang sari. Nah, ini teman-teman, agar memaksimalkan setiap luas lahan. Dan di setiap sudut-sudutnya, di sela-sela pinggir-pinggirnya juga penuh. Ada ketela pohon, ada ketela rambat, dan tanaman induknya ya pisang ini. Nah, ini adapun pola tanamnya juga ke sistem pola tanam organik teman-teman. Nah, ini sahabat-sahabat lihat, ini tanaman organik. Kenapa kita harus membeli organik ini? Untuk menekan biaya operasional yang lebih tinggi jika kita menggunakan bahan-bahan kimia. Pupuk organik itu mudah kita dapat, murah, bahkan gratis teman-teman. Sehingga ini juga mengurangi ongkos produksi dan hasilnya juga tambah besar. Nah, ini saya taruh berlapis-lapis nih teman. Ini jadi ini ada 4 lapis karena kita menerapkan sistem organik. Jadi di bawahnya itu baru kita pupuk juga, ini baru 3 hari yang lalu. Ini di bawahnya itu yang pertama pupuk kandang atau pupuk kompos yang memang sudah kita fermentasi. Kemudian kita tutup dengan tanah. Setelah kita tutup dengan tanah, kita taruh lagi nih kompos dari daun bambu. Ini kemudian kita lapisin lagi dengan daun ini, daun bambu yang kering. Di atasnya lagi kita lapisi dengan jerami. Nah, ini sistem organik teman-teman.
bisa lihat ya, ini usianya sudah kurang 1 minggu menjadi usianya 4 bulan ya, teman-teman, nggak kalah kan orang dengan pola organik, dengan pola biasa menggunakan pupuk kimia maksud saya. Nah, ini semuanya bisa lihat, ini saya buat bedengannya. Ini jarak tanamnya 3x3 dan kita tanam dengan cara zigzag, teman-teman. Kita zigzag ini seperti ini. Nah, di sana 1, di sini 1, jadi bentuk segitiga agar dia mendapatkan sumber matahari yang cukup. Di samping memang setiap bedengan tegak lurus, tapi antar bedeng-bedengannya itu kita buat zigzag. Kemudian di sini juga saya tanam pohon, teman-teman, dari ujung sana sampai ujung sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sebagai eksperimen juga saya tanam 5 metode sehingga nanti mana yang lebih produktif itu yang akan kita gunakan, akan kita kembangkan, teman-teman. Nah, di sana itu ada tumpukan karung, isinya jerami sama daun bambu untuk mulsa. Nah, itu juga ada karung-karung yang apa namanya ini ya. Oh, ini teman-teman, jadi humus daun bambu. Ini kita aplikasikan seperti ini, kita buat melingkar. Di dalamnya sudah kita pupuk dengan pupuk kompos ya, sudah kita fermentasi. Nah, kalau yang tadi petak itu itu yang sebelah sananya barangan, kemudian yang sebelah sininya adalah kapendis. Kemudian kalau yang ini Mas Kirana, teman-teman. Ini petakan ketiga, saya buat petak-petakan. Ini Mas Kirana. Mas Kirana ini jargonnya Jawa Timur. Ini dulu saya pesan dari Kota Batu Malang, teman-teman. Nah, ini juga banyak tumpang sarinya di sini, teman-teman, sahabat-sahabat. Tumpang sarinya ini ada jagung. Kebetulan kemarin memang ibu saya suruh nanam jagung ini jagung ketan, kebetulan dibawa dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, katanya buat bibit. Karena lahannya nggak ada tempatnya, kemarin terpaksa saya tanam di sela-sela sini. Kelihatan ini. Nah, kalau ini Morosebo, teman-teman, ini ada campurannya juga 2-3 pohon di lahan ini Morosebo ini. Jadi ini umurnya Morosebo ini 4 bulan ya. Nih, luar biasa sehat. Nah, seperti ini cara pemupukannya, teman-teman, yang saya lakukan. Ini baru kita pupuk dengan pupuk kandang yang sudah fermentasi. Kita baru melingkar begini, kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Baru nanti kita taruh lagi humus bambu yang sudah terfermentasi secara alami. Kita taruh di atasnya, baru kita tutup lagi dengan daun bambu yang sudah kering yang masih utuh dengan jerami. Nah, di sini nanti ini akan kita taruh semuanya mulsa, karena seperti di sana tadi, teman-teman, selain memperbaiki struktur tanahnya jadi subur, tanamannya jadi sehat, tapi juga berfungsi sekaligus sebagai mulsa. Jadi kita biar tidak lagi seperti kebanyakan saya lihat petani di sini kalau menghadapi rumput ya udah langsung disemprot. Ini, teman-teman, ini Mas Kirana. Mas Kirananya juga sama dengan pisang kapendis itu ya, kurang 1 minggu lagi usianya 4 bulan. Ini, teman-teman. Nah, ini saya buat begini, teman-teman, karena kemarin tengahnya ini kita tanam ketela. Nah, kalau ketela kan sementara ini butuh parit untuk irigasi, kan bongkar pasang, makanya sekarang saya langsung buat seperti ini, dan nanti kalaupun kita sistem tumpang sari langsung di atas bedengan sini, biar ini udah enggak ini, teman-teman, ini lihat, ini baru kita gali, ini masih ada sisanya yang belum. Dan ini kemarin isinya lumayan, teman-teman, ada yang umbinya itu beratnya 25 on, ada 30 on, ada 35 on satu umbinya. Nah, ini
biar lebih sehat. Nah, sini tumpang sarinya banyak sekali. Ada ketela pohung, teman-teman bisa lihat ini. Ada ketela pohung, tetap induknya pisang. Kemudian ada jagung, kemudian ada juga ubi jalar, teman-teman. Nah, ini yang masih kecil, teman-teman, Mas Kirananya baru usia 1,5 bulan. Ini karena kemarin ini anak yang jumlahnya 3 saya ambil, saya pindahin sini biar untuk memperbanyak tumbuh sehat, teman-teman. Tapi masih waktu tinggi, kemarin berapa meter itu saya ambil, jadi masih kecil, masih kayak rembuk, saya pindahin. Nah tuh, kalau yang sebelah sininya ini sudah tinggi-tinggi ini pisang susu, teman-teman. Pisang susu semuanya kita tanam sistem tumpang sari dan juga organik. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita jelaskan satu persatu nanti durasinya tinggi. Insya Allah nanti ke depan bagaimana cara tanamnya, bagaimana cara ini kita buat video khusus. Ini morosebo, teman-teman, bisa besar. Ini sudah berbuah, kita bungkus, dan bungkusnya ini ya kreativitas kita sendiri. Kita manfaatkan limbah yang ada. Kita bolong-bolongin ini. Nah, ini pisang kepok, teman-teman. Jadi di sini saya tanam pisang itu, teman-teman, ada kurang lebih 10 varietas. Itu pisang ini tingginya 4,5 meter, teman-teman. Dari permukaan tanah sampai tempat keluar jantung pisang itu 4,5 meter. Pisang kepok itu tinggi. Maka di sana juga di ujung sana sudah saya buat juga bagaimana caranya agar pisang kepok ini bisa berbuat pendek, ya, biar tidak terlalu tinggi. Dan ini, teman-teman, ini yang deretan baris ini saya tanam buah naga, teman-teman. Buah naga ini kalau nggak salah umur usianya sudah 8 bulan. Ini 8 bulan. Insya Allah tahun depan sudah berbuah. Nah, ini saya pakai penyangga hidup, jadi bukan pakai beton. Ini karena buah naga ini kalau semakin lama nanti batangnya semakin banyak, bebannya semakin berat, maka perlu tanaman hidup. Ini kayu Banten, kalau tempat saya kayu Jawa, ada juga bilang kayu Banten. Ini biar nanti semakin lama semakin besar, dia semakin kuat untuk menyangga. Dan ini sahabat-sahabat, ini rantingnya, lihat, ini induknya. Dan ini rantingnya nggak saya potong, cuma saya tarik begini biar nanti dia menjadi penyangga. Jadi semakin besar juga dia, semakin kuat. Nah, ini untuk penanaman naga. Kalau kita tanam seperti ini, teman-teman, dengan menggunakan kayu hidup seperti ini, itu cita rasanya berbeda jika dibandingkan dengan kita menanam menggunakan kita menanam menggunakan beton. Cara seperti ini lebih manis. Nah, ini yang baru saya tanam, teman-teman. Baru saya tanam, kayunya juga belum hidup. Nah, ini saya kasih ini Proda. Roda ini saya kumpulkan, yang minta tetangga. Kalau biasanya main roda-rodaan itu anak kecil. Nah, sekarang saya main roda-rodaan udah tua ya. Mungkin dulu waktu kecil kurang bahagia kali ya. Ini, teman-teman. Nah, ini kita kasih biar nanti dia begitu berkembang. Ini untuk tanaman naga. Setiap luasnya kita manfaatkan, teman-teman, bisa menyumbangkan hasil. Nah, ini lahan baru, teman-teman. Ini lahan baru yang saya katakan dulu 35% semak belukar. Ini di sini merupakan dulu tempatnya babi hutan. Sekarang sudah kita bersihkan semua, kita buat petak-petakan seperti ini biar aliran airnya gampang. Nah, ini tanaman pertama, teman-teman, sahabat-sahabat. Ini ada cilembu madu. Ini kemudian ini juga lokal, lebih lokal, termasuk di sana juga, teman-teman. Nah, ini di area ini, karena area ini di bawah naungan, gitu, teman-teman.
ada kelapa, kemudian ada siwalan, pohonnya tinggi. Nah ini di bawah ini nanti akan kita penuhi dengan tanaman porang teman-teman. Ini sebagai sumber penghasilan 2-3 tahun sekali. Sementara ini sampai tanaman pertama kita tanam ketela. Nah, semak belukar berubah menjadi habitat tanaman. Ini teman-teman, sawah-sawah yang baru saya buat. Banyak sawah baru saya buat, pedakan semua agar irigasinya nanti airnya gampang kita masukin. Nah di sini akan kita tanam porang semua dengan kita tanamkan ini. Ini barusan selesai ini teman-teman. Nah, ini kira-kira umurnya masih kurang dari 20 hari ini, 15 harian kalau nggak salah ini. Saya tanamin kemarin umbinya. Ini juga ketela Cilembu. Nah ini teman-teman, inilah yang dulu yang namanya dari ujung sana sampai sini. Di sini ditemui tanaman-tanaman tinggi lebat, dan ini dulu merupakan tempat habitatnya babi hutan. Nah ini teman-teman, tadi saya katakan di sana ada apa namanya pisang kepok tapi tinggi. Nah ini saya tanam bagaimana caranya agar berbuah nanti lebih pendek dan buahnya anakannya lebih banyak. Ini saya tanam dengan pola baru juga, dengan menanam bungkul secara terbalik teman-teman. Tentu sekali lagi secara organik. Nah ini teman-teman, ini baru 1 bulan ini saya tanam bungkulnya. Lihat ini teman-teman, biar nanti bisa berbuah pendek. Ini aja sudah keluar 2 itu, paling 3, biasanya rata-rata 3 nanti sekaligus. Ini pisang semua di sini. Yang pinggir-pinggiran situ, karena pisang ini termasuk lebat, besar dan juga agak tinggi, kita taruh di daerah-daerah pinggiran. Nah, ini juga baru saya tanam 2 hari yang lalu untuk pisang kepok, biar nanti bisa berbuah lebat dan pohonnya juga lebih banyak. Cepat-cepat aja teman-teman lihat ya, dari durasinya tidak terlalu panjang. Ini setiap luasnya kita manfaatkan semuanya. Ini ada pisang, semua tanaman induknya yang mau pisang. Kemudian ini ketela pohon jadi padat. Nah inilah empangnya teman-teman. Ini empang yang saya bilang 5%. Ini tempat kita budidaya ikan bandeng sama udang. Ini untuk persiapan untuk stok kalau pas ombak besar ya kita nyangkap di sini. Ini air dalamnya 3 meter teman-teman. Ini dari atas permukaan sampai tanah sampai airnya itu 3 meter, dan kedalaman airnya kurang lebih 2 meter. Kadang-kadang saya juga renang di sini teman-teman. Pas air pasang masuk ke dalam, saya berenang di sini. Nah ini bagian ujung daripada area persawahan teman-teman, yang saya katakan ini area persawahan. Ini bagian ujungnya itu pagarnya. Nah kalau yang sebelah sana juga ada pagar teman-teman, yang paling ujungnya lagi ada yang bangunan paling tinggi. Pagarnya terbuat dari kayu pandan sama kelor. Kelor itu juga makanan sayuran yang memiliki nilai gizi. Jadi saya tanam itu. Ini lahan baru yang baru saya buat teman-teman. Aduh. Baru aja saya buat ini. Baru setiap hari saya cicil 2-3 meter kita cangkul. Jadi petak-petakan semua. Nah, ini teman-teman, kita lihat ya untuk pengelolaan pola penanamannya. Nah di sini juga banyak pohon-pohon ini teman-teman. Ini pohon buah-buahan.
pohon mangga. Ini pohon mana lagi teman-teman? Pohon mana lagi? Kalau orang Jawa bilang, kalau tempat saya mana lagi, tapi kalau orang Jawa bilang mangga gadung. Tanaman pertamanya saja kita tanam tela ini, kita tes tanahnya. Setelah kita bersihkan, ini dulunya memang semak belukar. Nah ini teman-teman, ini teman-teman ada lihat tiang banyak saya pasang itu. Nah ini fungsinya nanti teman-teman, di atasnya kita kasih bambu. Tujuannya apa? Ini sebagai penyangga teman-teman. Ini teman-teman lihat, karena ini nanti kalau daunnya jatuh, otomatis tanaman yang kita tanam akan roboh. Makanya saya buat penyangganya. Ini tiang-tiangnya sudah saya pasang, nanti tinggal kita kasih bambu. Begitu daun jatuh dari atas tidak menimpa tanaman, tidak ada bempernya gitu. Terus nah ini teman-teman kondisi lahan saya. Ini sumber air payo teman-teman. Ini dari laut. Jadi kalau sumber mata airnya dari sini ada kurang lebih 200 meter. Airnya payo teman-teman. Kalau air pasang itu airnya naik nih. Jadi sampai sini naiknya airnya. Pasang. Ini ujungnya di sana di mata air. Di sanalah sumber air buat irigasi. Tempat saya ini belum ada jalan teman-teman, masih kurang lebih 100 meter dari jalan umum. Ini bahkan ini dari kampung. Ini pakai begini, tradisional sekali ya. Ya kan? Ini teman-teman lihat, ini tanaman-tanamannya setiap buah-buahnya ada isinya. Untuk kita memaksimalkan semuanya agar setiap tanaman memiliki nilai plus agar hasilnya berlipat. Nah ini teman-teman. Nah untuk sistem tanaman organik dan sistem tanaman tumpang sari, tanaman-tanaman yang memang mampu bertahan di bawah naungan, kita tanam di bawah naungan teman-teman. Yang penting dia mampu hidup sehat dan berkembang. Seperti ini sirih sakti, ini di bawah naungan. Ini daun di bawah naungan. Ini kita tanam sirih sakti Malaysia teman-teman. Ada kurang lebih kalau nggak salah 15 pohon. Ini buahnya besar sekali dan manis. Cuma dia harus matang di pohon teman-teman. Nggak boleh dipetik sebelum matang. Kalau dipetik sebelum matang justru malah nggak membusuk. Ini yang boleh berbuat teman-teman. Ada pohon-pohon yang besar itu, di bawahnya juga penuh sayur-sayuran di bawahnya. Ya, ada ini daun beluntas, itu buat lalapan. Diolah berbagai macam jenis sayur juga boleh daun beluntas teman-teman, tapi kalau direbus pakai dicampur dengan daun pepaya, malah daun pepayanya jadi tawar. Terus dan ini dipenuhi daun katuk teman-teman. Pohon yang gede seperti ini, ini tinggi pohonnya saja ini kurang lebih 25 meter. Jadi di bawahnya kita bisa manfaatkan tanaman-tanaman biar semuanya bisa memberikan manfaat. Hasil, meningkatkan produktivitas, sehingga semuanya untuk bermanfaat. Nah ini teman-teman, juga ini namanya pepaya Jepang. Ya, pepaya Jepang ini nggak berbuah, cuma daunnya aja dimanfaatkan untuk sayur. Tidak pahit seperti pepaya lainnya. Jadi semuanya. Jadi intinya untuk agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka sistem dan pola tanamnya ini tadi kita terapkan sistem tumpang sari, sistem penanaman perawatannya dengan secara organik ya, agar semua mengurangi biaya operasional penanaman tapi hasil berlipat ganda. Itu intinya sahabat tani. Nah mudah-mudahan ini tidak kita detailkan. Kalau kita detailkan satu persatu, waktunya durasinya sangat panjang
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.